Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Niswa, utusan MA Hamzan Wadi NWDI Pancor. Saya berasal dari Desa Aimwal, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Kesan saya masuk lomba da'i syiar Ramadan 2022 yakni saya merasa bangga, saya merasa syukur, saya merasa senang karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan saya bisa menambah wawasan saya. Mungkin hanya itu. Jangan lupa saksikan di Selamparan TV dan mohon doa dan dukungannya. Mungkin hanya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil'i'tisam bihablillahi wal ibti'ad anil adatil jahiliyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Selaparan yang salih dan salihah, para dewan juri yang alim alamah yang saya hormati. Ada sebuah wasiat karya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang berbunyi, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cintalah teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Aduh sayang, aduhai sayang. Sahabat Selaparan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh teladan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza qadima min safarin panazara ila juduratil Madinah au da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak datang dari berpergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang ditungganginya tersebut. Semua itu beliau lakukan sebagai bentuk rasa cinta beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Selaparan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa mencintai tanah air juga merupakan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanah air merupakan sarana primer untuk kita melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, agama seseorang tidak sempurna. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Betul? Sahabat Selaparan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Kenapa sih cinta tanah air itu bagian dari iman? Jamaah, ada yang tahu? Karena bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang tanpa kehadiran suatu negara yang aman dan damai. Itu sebabnya di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 menjelaskan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum bid-din walam yuhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kita untuk berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita karena agama dan mengusir kita dari kampung halaman. Sesungguhnya agama dan negara bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Betul apa betul? Sahabat Selaparan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, kita harus bisa mewujudkan cinta tanah air itu dengan menggerakkan kemajuan bangsa. Karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa itu tergantung pada pemudanya. Dan kita harus bisa menjadi pemuda yang bisa dikatakan sebagai agen of change, yaitu agen perubahan. Karena apa? Karena pemuda adalah tiang suatu negara. Sahabat selapara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sampai di sini saya menyapa. Segala benar hanya milik Allah, banyak salah saya manusia biasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, saya bukan manusia suci. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Ini Zuriatun Niswah, luar biasa. Kamu nonton kemarin? Nonton ya. Makanya sekarang mungkin ada perbaikan dan ekspektasimu mungkin akan sama seperti apa yang akan diberitakan oleh Tuan Juri. Kalau tadi mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Insya Allah kelak siapapun yang mencintaimu adalah semoga itu menjadi ibadah ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan komentar yang pertama Ayahanda bagaimana untuk pembuka pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuriatun Niswah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam suasana tegang ya, hujan. Apakah akan diundur acaranya atau ditunda atau pindah lokasi? Alhamdulillah kita tetap di lokasi yang sama. Namun Zuriatun cukup semangat dan alhamdulillah ada peningkatan. Kalau sebelumnya kemarin catatan saya mental geraknya betul-betul tidak kaku, sekarang ini justru makin mantap lagi. Alhamdulillah. Judulnya begitu juga. Kalau kemarin judulnya adalah Kematian. Maut ya. Nah, Itu takziah sebenarnya, tapi takziahnya keliru. Takziahnya cukup ceria, nggak pantas takziah kalau sebelumnya disampaikan dengan ceria. Nah ini cocok, mencintai tanah air. bagian dari iman. Bagian dari iman itu adalah wawasan kebangsaannya cukup bagus sekali. Mudah-mudahan bisa masuk final ya Zuriatun Niswah. Amin. Cuma masukannya untuk Zuriatun ini ya dalam penyampaian materi ya, masih ada kelihatan tegang-tegangnya ya. Jangan sampai ketegangan itu kemungkinannya khawatir hafalan materinya akan terlompat atau dikejar oleh waktu. Ada kelihatan tegang-tegangnya masih ada ya, jadi kelihatan kaku. Lancar kalau kita dengar suaranya sangat lancar dan sangat baik, tapi begitu kita sekali lihat wajahnya masih ada tegang-tegangnya ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abang Lalu Nurul Yakin, komentar yang kedua. Terima kasih Mas Reza. Nizwa, panggilannya Nizwa. Nizwa, saya sangat suka sekali tadi di opening itu ketika ting waktu itu langsung kamu assalamualaikum. Ketika di detik terakhir itu sudah selesai. Tepat sekali saya lihat kamu dan layar TV yang ada di depan ini. Jadi timingmu betul-betul pas hari ini. Itu sudah bagus, peningkatan yang bagus. Tetapi Najwa ya, kamu harus memperhatikan tempo. Jangan ngegas di awal, di endingnya itu sudah kelihatan kamu kelihatan capek. Jadi ngegasnya itu jangan ngegas di awal, bisa di tengah atau bisa di tempat-tempat yang memang kata itu perlu diberikan penekanan. Kemudian ada 3 kali kamu mengulangi kata tanpa tanah air. Jadi intonasinya itu flat. 3 kali itu seharusnya tidak flat intonasinya. Misalkan tanpa tanah air apa tadi? Tanpa tanah air agama seseorang kurang sempurna. Yang kedua tanpa tanah air. Oke, coba kamu tanpa tanah air itu seharusnya intonasimu beda ketika dengan yang terakhir. Bisa. Yang terakhir itu bisa lebih suaranya lebih tebal. Tanpa tanah air saudara-saudara misalkan. Jadi suara intonasi itu harus berbeda ketika menemukan 3 kata yang sama berurut-urut yang kita ingin berikan penekanan. Sehingga ada perbedaan pesan seolah-olah pada intonasi itu.
Itu sebagai catatan Najwa ya. Oke, Nggih. semoga kamu lulus ke berikutnya. Amin. Terima Terima kasih kasih. Abang. Selanjutnya Bapak Tuhan Guru, kami persilakan. Ya, Zuriatun Niswah biasanya yang tampil di awal itu rata-rata kita jumpai grogi. Sementara Niswah pada sore hari ini pada saat situasi cuaca yang kurang bersahabat, justru Zuriatun itu membawa suasana lomba ini jadi Semakin menarik, hangat semangat, semakin hangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya puas karena temanya yang dibawakan sangat menarik, ada hadisnya, ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya, kemudian ada bait-bait wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang dibawakan dengan suara yang merdu. Saya puas, semoga sukses. Amin. ya Luar Rabbal Alamin. Terima biasa kasih. ketika Dewan Juri memberikan hal Boleh yang tambahan baik. dikit? Nggih, silakan Pak Tuan Guru. Tadi juri Ayahanda tadi saya setuju kalau penampilan Zuriatun di sebelumnya itu ketika menyampaikan tentang kematian itu ya, terlalu ceria, tapi seharusnya membawa suasana supaya kita takut dan bersiap-siap menghadapi kematian. Tetapi mohon maaf ini Ayahanda, yang namanya takziah itu artinya itu menghibur. Jadi ketika menghibur itu mestinya kita juga jangan tegang, jangan menampakkan, jangan membuat tambah sedih lah kalau bisa. Makanya rata-rata kita jumpai tuan guru yang kocak-kocak, tentunya itu pada saat takziah itu biasanya ngelucu, menghibur supaya keluarga tidak terlalu larut dalam kesedihan. Jadi itu aja. Baik.